Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad karya Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Di hari ini kita akan membaca poin yang ke-9, lanjutan dari penukilan beliau rahimahullah terkait dengan ucapan para salaf dalam memahami dan mempraktekkan kaidah dari nama-nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala dari ayat ataupun hadis yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau menukil kemarin di pembahasan kita sebelumnya ucapan dari Ibnu Mas'ud, demikian pula ucapan Umar bin Abdul Aziz, akan wajibnya kita ikut saja, tidak membuat jalan yang baru di dalam memahami ayat ataupun hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum menukil sekarang perkataan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullah, wa qala al-Imam Abu Amr Al-Auza'i radhiyallahu anhu, alaika bi athari man salaf wa in rafadakan nas wa iyyaka wa ara'ir rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Ini masyaallah ucapan yang sangat indah sekali dari Al-Imam Al-Auza'i rahimallahu taala, dan bisa ucapan ini menjadi pegang untuk kita semua sebagai penuntut ilmu atau orang yang ingin mengajak orang lain kepada ilmu. Kata beliau rahimallahu taala, alaika, alaik maknanya ilzam, wajib bagimu. Karena alaika ini bukan huruf jar tapi isim fi'il amr. Dia adalah isim fi'il amr. Jadi alaika artinya ilzam, wajib bagimu bi athari man salaf, untuk mengikuti jejak orang terdahulu. Karena kita tidak bisa membuat hal yang baru. Kalau kita membuat hal yang baru, pasti kita salah. Karena kita tidak saksikan Al-Quran itu turun. Kita tidak saksikan kapan Nabi ucapkan hadis yang kita baca itu. Makanya di dalam kehidupan beragama itu kita harus ikut athar. Athar itu jejak langkah orang-orang yang menemani Nabi SAW. Kata beliau, alaika abi athari man salaf, wajib bagimu untuk berpegang dengan athar, jejak orang-orang terdahulu. Wa in rafadakan nasu, walaupun orang-orang menolakmu, merendahkanmu, menghinakanmu. Ini penting sekali, masya Allah. Orang mengatakan kita begini, kamu begini, kamu begitu. Paham kan? Itu tetap kita berpegang dengan salaf. Karena sunnah itu adalah seperti perahunya Nabi Nuh. Sunnah itu seperti perahunya Nabi Nuh. Siapa yang naik kepadanya, maka dia yang selamat. Antum coba lihat Nabi Nuh dan kaum. Nabi Nuh diejek oleh kaumnya karena buat perahu di atas gunung, tidak ada air. Diejek. Tapi dia tetap buat karena itu adalah perintah Allah. Setelah itu nanti datang musibah dari Allah Subhanahu wa taala, yang berbahagia adalah yang naik di atas perahu. Yang naik di atas perahu. Adapun yang mengejeknya, bahkan termasuk anaknya, tidak naik. Kata Allah, innahu laisa min ahli. Itu bukan keluargamu. Padahal anak kandungnya ini, keturunannya. Ketika Nabi Nuh mengatakan itu keluargaku, itu anakku, kepada Allah, Allah bilang itu bukan keluargamu. Karena yang selamat itu adalah yang ikut kepada perahunya Nabi Nuh. Sama juga dengan sunnah. Kita sekarang ini, Nabi Muhammad SAW tidak membuatkan untuk kita perahu. Karena beliau sudah meninggal. Maka sekarang ini perahu Nabi Nuh sekarang adalah sunnah Nabi SAW. Makanya banyak dari ulama-ulama terdahulu mewasiatkan, sudah turun-temurun,
kepada kita. Seperti ini yang kita dapat. Ucapan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, alaika bi athari man salaf. Wajib bagimu berpegang dengan asar, dengan jejak orang-orang terdahulu. Wa in rafadokan nas, walaupun orang-orang merendahkanmu, menghinakanmu, mengejekmu, mengolokmu. Wa iyyaka wa ara'ir rijal, hati-hati kamu dari pendapat-pendapat. Ya, ada orang menurut hemat saya, menurut pendapat saya, itu hati-hati. Ya, hati-hati kamu. Wa in zakhruquhu billaka bil qaul. Walaupun dia hias-hiasi kepada kamu dengan ucapan yang indah. Walaupun ucapannya indah tapi kosong dari dalil, itu hati-hati. Hati-hati. Iya. Ini wasiat yang sangat indah dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Iya. Kemudian beliau membawakan di poin yang ke-10 contoh perdebatan yang terjadi di orang-orang sebelum kita. Iya. Salah seorang pelaku bid'ah. Ini contoh perdebatan ini bisa kita jadikan contoh sebagai debat terhadap orang-orang yang melakukan hal yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Muhammad bin Abdurrahman al-Adrami li rajulin takallama bi bid'atin wa da'an nasa ilaiha. Berkata Muhammad bin Abdurrahman al-Adrami kepada seorang yang berbicara dengan bid'ah dan mengajak orang kepada bid'ah itu. Ya. Orang berbicara dengan perkara bid'ah dan mengajak manusia kepadanya untuk melakukannya. Apa pertanyaan yang muncul dari Muhammad bin Abdurrahman al-Adrami? Hal alimahan Rasulullah wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali am lam ya'lamuha? Ini awal. Jadi jangan langsung debat, tidak ada dalil, bukan. Kita caranya kalau ada orang melakukan sesuatu bertanya saja dulu. Anda paham kan? Iya, jadi bertanya dulu. Nggak perlu kita jawab, karena kalau kita langsung jawab biasanya orang nggak terima. Karena dia yakin apa yang dia lakukan itu adalah baik. Paham kan? Ini bisa dipraktekkan. Anak biasa sering praktekkan seperti itu. Biar pertanyaan di masjid, kita cuma bertanya balik. Lihat contohnya ini. Apakah ini yang kamu lakukan diketahui oleh Rasulullah? Diketahui oleh Abu Bakar, diketahui oleh Umar, Uthman, Ali? Atau mereka tidak tahu itu? Ini yang kamu lakukan. Nabi tahu nggak? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali tahu nggak? Atau mereka tidak tahu? Qala, orang itu bilang, lam ya'lamuha. Mereka tidak tahu. Wah, ini kan berat kalau dia bilang tidak tahu. Masa Rasul ini utusan Allah? Ya kan? Dia bilang mereka tidak tahu. Qala, maka berkata Muhammad bin Abdurrahman setelah itu, fa syai'un lam ya'lamhu haula a'alim tahu an? Sesuatu yang mereka tidak tahu, kamu tahu? Gimana caranya itu? Kamu siapa dibanding Rasul, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali? Sesuatu yang mereka tidak tahu, kamu mengetahuinya? Qala rajul fa inni aqul. Kalau begitu sekarang saya rujuk. Qad alimuha, mereka tahu. Nah, ini sudah poin. Ketika seorang bilang sesuatu kemudian dia bilang, oh saya salah, mereka tahu, itu sudah. Orang yang mendengar pasti berubah. Tadi katanya tahu, sekarang tadi katanya mereka tidak tahu, sekarang tahu. Tadi katanya mereka tidak tahu, sekarang tahu lagi. Kan begitu. Kalau berubah itu menunjukkan sesuatu itu tidak benar. Sekarang dia berubah. Qad alimuha, mereka mengetahuinya. Qal, maka berkata lagi Muhammad bin Abdurrahman al-Adrami, awasi'ahum an la yatakallamu bi. Apakah enggak cukup waktu bagi mereka untuk berbicara tentang perkara yang kamu bicarakan itu?
Maksudnya, apakah Nabi tidak bisa mengajak orang kepada itu? Dan sekarang kamu mengajak orang. Kamu bilang Nabi tahu, Abu Bakar tahu, Umar tahu, Utsman tahu, Ali tahu. Kenapa mereka tidak ajak orang kepada yang kamu tahu itu? Iya kan? Apakah kurang waktu sehingga mereka tidak bisa apa? Tidak sempat apa? Ucapkan. Iya. Wala yad'un nasa ilaihi, dan mereka tidak mengajak orang kepadanya. Hanya kamu sekarang yang baru mengajak orang. Rasul tidak mengajak kepada itu. Umar tidak, Abu Bakar, Utsman, Ali tidak. Am lam yasa'ahum, atau mereka tidak punya waktu memang. Paham kan? Hal itu. Qal, orang itu bilang, bal wasi'ahum. Bahkan mereka bisa menyampaikannya. Iya, bahkan mereka bisa menyampaikannya. Tapi mereka tidak berbicara. Paham maksudnya? Mereka bisa menyampaikannya, tapi mereka tidak berbicara. Kan Nabi orang yang paling fasih. Bisa saja belum mengajak, ya kan begitu. Pasti dia akan bilang, bisa dia sampaikan. Tapi bersamaan dengan itu apa? Dia tidak sampaikan. Ini namanya, kalau dalam syariat itu ada namanya, kalau sunnah tarkiyah namanya. Sunnah yang ditinggalkan. Kalau memang itu sunnah, kemudian Nabi tidak lakukan, maka sunnah kita tinggalkan. Maka sunnah kita apa? Tinggalkan. Sekarang mereka tidak mengajak orang kepadanya. Mereka tidak berbicara tentang apa yang kamu bicarakan itu. Fasyai'un wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu la yasa'uka ant. Maka sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak cukup, tidak berbicara dengannya, demikian pula para khulafa'nya. Kamu tidak bisa diam dari itu. Nabi tidak bicara. Abu Bakar tidak mengajak orang kepada itu. Umar tidak, Utsman tidak, Ali tidak. Apa kamu tidak bisa juga tidak mengajak orang? Jadi kita tidak langsung bilang, jangan mengajak orang ke situ. Itu perkara baru. Kita kembalikan ke Nabi. Apakah Nabi tahu yang kamu lakukan itu? Kalau dia bilang tidak tahu, sangat bohong. Karena ini Nabi. Tidak ada yang belum tidak tahu kalau itu adalah kebaikan. Karena semuanya sudah disampaikan. Sudah diajarkan kepada beliau. Kalau dia bilang tahu. Oh, kalau begitu, kenapa Nabi tidak sampaikan? Kalau dia bilang apakah tidak cukup waktu bagi Nabi? Kalau dia bilang cukup. Setelah itu, ini cukup waktu. Tapi Nabi tidak mengajak orang. Apa kamu juga tidak merasa cukup dengan apa yang Nabi SAW merasa cukup dengannya? Kan? Maka di sini fangkoto ar-rajul, maka orang itu terputus. Artinya tidak bisa lagi berbicara. Faqala al-khalifah wa kana hadira, maka berkata khalifah pemimpin waktu itu, dia hadir ketika perdebatan itu antara pelaku bid'ah dengan Muhammad bin Abdurrahman al-Adrami. La wasa'allahu ala man lam yasa'hu ma wasi'ahum. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kelapangan terhadap orang yang tidak merasa lapang. Ya. Terhadap apa? Terhadap orang yang tidak merasa lapang dengan apa yang orang-orang sebelum mereka merasa lapang dengannya. Yaitu Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Paham kan? Jadi sekarang dia kalah. Khalifah malah ya mendoakan keburukan untuknya. Mendoakan keburukan untuknya. Semoga dia tidak mendapatkan kelapangan. Karena seorang kalau tidak merasa lapang dengan apa yang datang dari Nabi SAW, itu tidak akan pernah lapang di kehidupan dunia ini. Ini Masya Allah, ya, perdebatan sebagai contoh. Ini setiap bid'ah seperti itu. Setiap bid'ah seperti itu. Ini contoh perdebatan saja dalam satu pembahasan. Kita anggaplah ada orang melakukan maulid. Iya kan? Anggaplah orang melakukan maulid. Kita tidak perlu mengatakan itu adalah bid'ah, itu adalah bid'ah. Itu agak ini di orang awam. Ya, karena kita langsung menyalahkan. Kita tanyakan saja, apakah hal ini dilakukan oleh Nabi? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Apakah ini mereka tahu kalau ada keutamaan merayakan maulid? Kan begitu. Kalau dia bilang tidak tahu, ini tentunya sangat berani. Langsung ya, apa yang mereka tidak tahu, apakah kamu tahu? Apa yang mereka tidak tahu? Kan kita sudah sepakat
Yang paling berilmu adalah Nabi SAW. Ya kan? Karena beliau dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mungkin dia katakan. Kalau dia bilang mereka tahu. Mereka tahu. Iya. Kalau begitu mereka tahu. Kenapa mereka tidak mengajak orang untuk melakukannya? Kenapa Nabi tidak mengajak orang untuk merayakan Maulid, hari kelahirannya? Nah, Nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi kan umurnya lama lagi bersama para sahabat. Kenapa belum tidak merayakannya dan tidak mengajak orang? Setelah Nabi meninggal, kan ada Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar tidak mengajak orang untuk merayakannya? Ya kan? Setelah Abu Bakar meninggal, kenapa Umar tidak merayakannya? Utsman, Ali, kenapa tidak merayakannya? Kan begitu pertanyaannya. Iya. Begitu pertanyaannya. Iya. Apakah tidak cukup waktu bagi mereka untuk menyampaikan hal itu? Itu yang ditanyakan. Kalau dia bilang, ya otomatis kalau sampai di situ tidak akan bisa dijawab. Karena memang tidak ada sepotong penukilan pun dari Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman terkait dengan apa? Maulid. Kan begitu. Iya. Maka pasti kita tidak akan bisa berbicara. Kalau dia berbicara dengan ayat, ada dalilnya. Ada ayatnya kalau bilang begitu. Apakah ayat ini tidak diketahui oleh Nabi? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Kan begitu. Kalau dia bilang tidak tahu, dusta. Mereka ini bahkan bukan hanya ayatnya dia tahu. Dia tahu di mana diturunkan. Di mana diturunkan. Lihat Umar ketika datang seorang Yahudi kepadanya. Ada satu ayat di kalian. Kalau seandainya pada kami orang Yahudi itu turun, kami akan berhari raya di hari itu. Kami akan berhari raya di hari itu. Kata Umar radhiyallahu taala, saya tahu ayat itu. Dia turun kepada Nabi SAW di hari Arafah saat Nabi wukuf di Arafah di hari Jumat. Jadi dia tahu itu harinya di mana diturunkan. Itu bukan hanya dihafal, tapi dia tahu di mana diturunkan, kapan diturunkan, saat Nabi sedang apa diturunkan, dan bagaimana keadaan Nabi saat ayat itu turun. Jadi mereka tahu itu. Jadi kalau ada orang bilang tidak tahu ayat itu, dusta. Pasti dusta. Sekarang mereka tahu ayatnya, misalnya. Mereka tahu ayat yang kalian pakai untuk berdalil. Mereka tahu. Kenapa tidak mereka lakukan seperti yang kalian lakukan? Kan begitu? Iya. Nah, sini tidak bisa otomatis kita beralasan. Ya, tidak bisa kita beralasan. Ini contoh. Iya. Maka wahakada man lam yasa'hu ma wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabuhu wattabi'ina lahum biihsan wal a'imma min ba'dihim warrasikhina fil ilmi min tilawati ayati sifati wa qiraati akhbariha wa imrariha kama ja'at fala wassa'allahu alaihi. Demikianlah siapa yang tidak merasa lapang dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa lapang cukup dengannya, ya, dan para sahabatnya serta tabi'in, orang-orang mengikuti mereka dengan baik, dan para imam, para imam setelah mereka, dan orang-orang yang dikokohkan dalam ilmu dari membaca ayat-ayat sifat, membaca berita-beritanya, menjalankannya sesuai dengan apa yang datang dari Allah. Fala wassa'allahu alaihi. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kelapangan kepadanya. Tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kecukupan kepadanya. Paham kan? Ini Masya Allah, ya, contoh perdebatan. Nah, sekarang sudah selesai. Sekarang kita mulai masuk di, ya, penyebutan ayat-ayat sifat. Kita praktekkan apa yang kita ambil di sebelumnya. Kata beliau rahimahullah di poin ke-12. Famimma ja'a min ayati sifat qaulullahi azza wa jalla. Di antara yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ayat-ayat sifat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa yabqa wajhu rabbik. Wa yabqa wajhu rabbik. Dan tetap kekal wajah Rabbmu. Wajah Rabbmu.
ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabb kita punya wajah. Ini contoh ini. Apa yang harus kita lakukan di ayat ini? Pertama, seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Ya kan? Amantu billah. Saya beriman kepada Allah. Kalau Allah punya wajah. Itu dulu. Kemudian wabi maja'anillah. Kita beriman terhadap apa yang datang dari Allah. Ini firman Allah. Kita beriman dulu kepadanya. Ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ala muradillah, sesuai dengan keinginan Allah. Apa yang Allah inginkan dengan wajah? Kan begitu? Ya wajah. Allah tidak katakan yang lain. Allah Subhanahu wa taala katakan di sini apa? Wa yabqa wajhu rabbik. Kekal wajah Rabbmu. Dan penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya wajah ini ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah serta kesepakatan para ulama. Dalil dari Al-Quran ini ayat. Dan banyak lagi ayat yang lain. Cuman kan ini buku ringkasan dalam akidah. Keyakinan yang wajib kita yakini. Dan ini hanya sebagai contoh saja. Sebagai apa? Contoh yang wajib kita yakini terkait dengan ayat-ayat sifat. Ini ditetapkan oleh Al-Quran. Demikian pula Sunnah, hadis Nabi SAW. Di antara hadis Nabi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajah Allah illa ujirta 'alaiha. Sungguh tidaklah kamu berinfak satu infak yang kamu harapkan dengannya wajah Allah, maka kamu akan diberikan pahala atas infak itu. Maka kamu akan diberikan pahala atas infak itu. Anda paham ini? Kamu akan diberikan pahala. Lihat, disebutkan oleh Nabi, wajah Allah. Wajah Allah. Wajah Allah. Dan para salaf sepakat untuk menetapkan tentunya wajah yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan wajahnya siapa? Makhluk. Dan tidak boleh antum bagaimanakan. Oh, bagaimana wajah Allah kalau ada? Tidak boleh. Karena wal kaifu majhul, bagaimananya itu tidak ada yang tahu. Karena Allah tidak kasih tahu gitu. Kan ini perkara gaib. Namanya perkara gaib, kita hanya berbicara kalau apa yang dikatakan kepada kita. Tidak boleh kita membagaimanakan karena Allah tidak kasih tahu bagaimananya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak kasih tahu apa? Bagaimananya. Orang-orang ta'til, orang-orang menolak karena mereka berdalil dengan akal mereka. Mereka menolak sifat wajah. Mereka katakan terjemahannya bukan wajah tapi as-sawab. Terjemahannya adalah pahala. Jadi itu tadi hadis itu mereka akan terjemahkan, ya, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajah Allah illa ujirta 'alaiha. Tunggu kamu tidaklah berinfak dengan satu infak yang kamu harapkan dengannya pahala dari Allah, maka kamu akan diberi pahala di atasnya. Harapkan pahala. Jadi dia terjemahkan wajah dengan apa? Pahala. Demikian pula itu tadi di ayat. Wa yabqa wajhu rabbik, dan akan tetap pahala dari Rabbmu. Itu dia terjemahkan. Itu dia terjemahkan. Kita bantah dia dengan beberapa bantahan. Pertama, kita bisa katakan, apa yang kamu katakan ini menyelisih zahir ayat. Ayat bilang apa? Wajah. Kamu bilang pahala. Siapa yang lebih tahu tentang Allah? Kamu atau diri Allah? Allah sendiri yang mengatakan, wa yabqa wajhu rabbik. Kamu bilang apa? Pahala. Aduh, paham ini? Yang kamu terjemahkan ini menyelisih zahir firman Allah. Allah bilang dirinya punya wajah. Kamu bilang pahala. Siapa sebenarnya yang benar? Allah atau kamu? Itu bantahan pertama. Bantahan kedua, apa yang kamu katakan ini juga menyelisih Nabi. Nabi bilang apa? Wajah Allah. Kamu bilang pahala Allah.
Kan begitu. Nabi bilang apa? Wajah Allah. Dia bilang pahala. Yang tahu tentang Allah, kamu atau Nabi? Antum paham ini bantahannya? Tentunya dia akan bilang, Nabi yang lebih tahu. Ya sudah, kita terima apa yang datang dari Nabi. Kenapa harus kita ta'wil? Kenapa harus kita apa? Ta'wil. Yang bantahan ketiga, apa yang kamu katakan ini menyelisih kesepakatan para sahabat. Para sahabat tidak ada yang menerjemahkan wajah dengan pahala. Tidak ada. Sekarang datang kamu menerjemahkan wajah artinya sawab, pahala. Jadi ini kamu menyelisih Al-Quran, menyelisih Nabi, menyelisih para sahabat Nabi SAW. Antum paham kan? Terus, kalau antum ta'wil, ta'wil itu ada dua bentuknya. Ada ta'wil yang diterima, ada ta'wil yang tidak bisa diterima. Ada ta'wil sahih dan ada ta'wil batil. Kapan ta'wil sahih? Ta'wil sahih kalau ada dalilnya. Misalnya kita terjemahkan wajah ini ke pahala. Tapi memang ada dalilnya yang mengatakan bahwa wajah artinya apa? Pahala. Ini sahih, kita bisa terima. Yang kedua ada namanya ta'wil batin. Ta'wil batil ini tidak ada dalil yang menunjukkannya. Tidak ada dalil yang menunjukkannya. Paham kan? Maka ini batin. Ta'wilnya tidak bisa diterima. Sekarang kita lihat ta'wil mereka dengan pahala. Apakah ada dalil yang menunjukkan bahwa wajah artinya pahala? Iya kan? Tidak ada sepotong pun. Dan kalau memang yang Allah inginkan adalah pahala, apa susahnya bagi Allah melafadzkan pahala? Tawa. Ada paham kan? Tidak ada susahnya. Tidak mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'wil kamu ini tidak ada dalilnya. Jadi ini ta'wil batil. Ta'wil yang apa? Batil, tidak bisa diterima. Antum bisa paham ini contoh? Contoh pertama bisa? Contoh kedua. Kata beliau rahimahullahu ta'ala wa qauluhu subhanahu. Ini contoh-contoh semua ini. Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah terhampar. Ayat ini belum menjelaskan sifat tangan. Yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kedua tangan. Ini sifat tangan. Allah memiliki tangan. Itu ditetapkan oleh Al-Quran, sunnah. Dan juga disepakati oleh para sahabat. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki tangan. Tentunya ditetapkan sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah, tidak serupa dengan tangannya makhluk. Dan tidak boleh kita membagaimanakan, karena Allah tidak ceritakan bagaimana tangannya kepada kita. Kita cuma dikabarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala punya tangan. Itu kita wajib beriman kepadanya. Ingat selalu ucapan Imam Syafi'i. Paham kan? Terus setelah itu, kalau antum tadi kan ingat ucapan Imam Syafi'i. Ingat juga ucapan Imam Malik. Ketika beliau ditanya kaifastawa, bagaimana itu Allah beristiwa? Paham kan? Apa yang beliau katakan? Apa yang beliau katakan sebagai jawabannya? Istiwa, al-istiwa ma'lum. Istiwa itu maklum. Sama kita katakan ini. Tangan maklum. Iya kan? Ketika kita terjemahkan, Allah bahkan kedua tangan Allah terhampar. Apakah ada di antara kita yang samar tentang tangan? Antum paham? Ketika mendengar tangan, kita paham tangan kan? Iya kan? Makanya beliau bilang itu maklum. Dimaklumi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhitob, mengajak bicara kita sesuai dengan apa yang bisa kita pahami. Nah, tidak mungkin tidak bisa kita pahami karena Al-Quran ini diperintahkan untuk ditadaburi. Mungkin nggak ada sesuatu yang diperintahkan untuk ditadaburi, tapi kita tidak paham? Mungkin nggak? Kan tidak mungkin. Jadi ini kita katakan, seperti Imam Malik bilang, istiwa ma'lum. Kita katakan, tangan ma'lum. Tapi harus dilanjutkan. Wal kaifu majhul. Bagaimananya tidak ada yang tahu. Bagaimana tangan Allah? Tidak ada yang tahu. Tapi tangan itu dimaklumi. Kita paham maknanya tangan. Tapi bagaimananya tangan Allah?
Tidak ada yang tahu karena Allah tidak kasih tahu kita. Iya kan? Wal imanu bihi wajib. Walaupun kita tidak tahu bagaimananya, beriman terhadapnya wajib. Karena ini Allah yang katakan. Wajib kita beriman kepada Allah. Anda paham ini? Terus wasu'al anha bid'ah. Bertanya tentang bagaimana tangan Allah itu bid'ah. Karena ketika turun ayat ini, Nabi bertanya nggak kepada Jibril? Hah? Enggak. Sahabat ketika Nabi membaca ayat ini, apakah sahabat bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana ya Rasulullah tangannya Allah? Mereka bertanya enggak? Kan enggak. Maka bertanya tentang bagaimananya bid'ah. Enggak ada tuntunannya. Tidak ada apa? Tuntunannya. Anda paham ini kan? Jelas, wajib kita tetapkan sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Apalagi sifat tangan ini juga ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di samping itu ayat Al-Quran. Kata Nabi SAW, Yaminullahi mal'a, la yagiduha nafaqata saha, la yagiduha nafaqatun saha'ul layli wan nahar. Tangan Allah, tangan kanan Allah itu penuh. Tangan kanan Allah itu penuh, lihat. Nabi katakan, tidak pernah kurang dengan infak sepanjang malam dan siang. Anda paham ini? Lihat. Ila qawlihi sampai sabda Nabi SAW. Biyadihil ukra al-qabdu yarfa'u wa yakfid. Di tangan yang lain. Itu al-qabd. Allah genggam. Allah mengangkat dan merendahkan. Anda paham ini? Ini Nabi katakan bahwa Allah punya apa? Punya tangan. Sekali lagi ahli ta'til mereka terjemahkan tangan dengan nikmat jauh. Mereka terjemahkan tangan dengan nikmat. Jadi tangan itu tadi ya yang ada dalam ayat bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua nikmat Allah terhampar. Ini secara terjemahannya saja sudah salah. Dibilang kedua nikmat Allah terhampar. Pertama membatasi nikmat Allah. Sementara nikmat Allah itu tidak terbatas. Ini kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian membatasi, menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak mampu untuk membilangnya. Sekarang dia cuma bilang apa? Dua nikmat Allah terhampar. Paham? Sudah terjemahkan dengan ta'wil, terus membatasi nikmat Allah. Hanya ada berapa? Dua. Sekarang, apakah Allah tidak mampu bilang bal ni'matahu mabsuutata? Bahkan kedua nikmat Allah terhampar. Apakah Allah tidak mampu itu? Kan mampu, tapi Allah tidak ucapkan karena memang yang diinginkan adalah apa? Tangan, bukan nikmat. Bantahannya gampang. Pertama yang kamu tafsirkan ini menyelisih Al-Quran. Al-Quran bilang tangan, kamu apa? Bilang nikmat. Yang kedua menyelisih Nabi. Nabi bilang tangan, kamu bilang juga nikmat. Paham kan? Kemudian yang ketiga menyelisih kesepakatan para sahabat. Para sahabat sepakat untuk menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya apa? Tangan. Anda paham kan? Dan apa yang kalian tafsirkan ini namanya ta'wil. Apa kalian punya dalil? Kalau yang diinginkan dengan di sini adalah nikmat. Kalau punya dalil maka itu bisa diterima. Karena ada juga Al-Qurannya, ada hadisnya. Kalau kalian tidak punya dalil maka itu adalah ta'wil batil. Maka itu adalah apa? Ta'wil batil. Jelas kan? Ini dua contoh. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Nanti lagi kita baca lagi berikutnya.